Civivi, Civivi. Iya, ada apa, Leo? Apa yang harus aku lakukan ya, Ci, dalam keadaan seperti ini? Oh, kamu mau tahu jawabannya? Ya, Ci. Kalau begitu, kamu ikut ibadah dulu. Ikut IHMPA. Pasti kamu dapat jawabannya. Oh, begitu ya, Ci. Iya, Leo. Oke deh, Ci. Sekarang kita sapa teman-teman dulu ya, Leo. Iya, Ci. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Leo, apa kabarnya kamu hari ini? Aku baik, Ci. Wah, Civivi. Aku lihat di sini teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik loh. Puji Tuhan. Oh, gitu ya, Leo. Iya, Ci. Oke, baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita saat teduh sejenak ya. Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, sekarang kita berdiri dan kita akan memulai ibadah kita. Maka itu kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 284, bait pertama dan kedua. Allahku Bapakku. Baik adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan hingga saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah boleh mengumpulkan kami kembali. Kami mau membaca firman-Mu, mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau layakkan ibadah ini agar seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus berkati adik-adik, enci, engku yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Semuanya ini hanya kami serahkan di dalam nama anak-Mu yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik silahkan duduk. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Adik Ella akan membacakannya. Silakan Ella. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9 yang menyatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat pelindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Adik-adik, sekarang
kita bernyanyi bersama-sama untuk merespon pembacaan Mazmur pujian tadi ya. Dari Kidung Ceria 280, tiap waktu kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya pagi ini? Harapan Citeli, adik-adik semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, damai sejahtera, dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus bersama keluarga tercinta. Ya, adik-adik, apakah hari ini kalian sudah berdoa? Sudah mengucap syukur? Apakah sudah adik-adik? Iya, pastinya sudah ya. Pastinya adik-adik semua sudah berdoa kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur karena masih boleh bangun di pagi ini dalam keadaan tubuh yang sehat dan napas kehidupan yang masih Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan kita juga pagi ini masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, Citeri mau bertanya kepada adik-adik, apa itu doa? Ya adik-adik, ayo, doa itu apa ya? Ya, siapa yang tahu? Iya, doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan melalui doa-doa yang kita naikkan. Bagi kita, doa itu sangat penting. Karena doa itu adalah napas kehidupan kita. Tanpa doa, kita merasa hampa. Baik adik-adik, pagi ini kita akan membaca dan akan mendengarkan firman Tuhan. Citeli minta adik-adik buka dari Matius 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Matius 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 yang akan dibacakan oleh teman kita Otniel. Sebelumnya, mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di pagi ini kami datang menghampiri takhta hadirat-Mu yang kudus, seraya memohon, Bapa, pimpinlah kami anak-anak-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti firman yang kami baca, firman yang kami dengar. Berkati hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan sabda firman-Mu, agar hamba-Mu diurapi dan dapat membawakan firman-Mu dengan baik dan benar untuk menjadi berkat dan kekuatan bagi anak-anak layanan kami untuk menjalankan kehidupan ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, silakan Otniel. Ayat 7 sampai 11. Kalau pengampunan doa, mintalah maka akan diberi kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta dan menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok
bagi pintu dibukakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di pagi ini. Terima kasih Otniel. Ya adik-adik, hari ini kita belajar lagi dari khotbah Tuhan Yesus di bukit melalui firman Tuhan yang baru saja kita baca di Matius 7 ayat 7-11 dengan judul perikopnya adalah hal pengabulan doa. Tapi judul pembelajaran kita pagi ini adalah Aku Mau Berdoa. Adik-adik, kitab Matius itu menjadi bagian dari kitab-kitab Injil, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan kitab Matius ini ditulis oleh seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Matius, seorang pemungut cukai. Ya. Nah adik-adik, dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit ini, Tuhan Yesus ingin agar kita datang kepadanya di dalam doa. Ini jelas-jelas adik-adik sudah baca di ayat yang ke-7. Yang Citeli mau baca lagi, menekankan lagi kepada adik-adik. Katakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Adik-adik, jelas sekali di sini kita baca Tuhan ingin kita datang meminta kepadanya. Tuhan ingin kita mencari dengan sungguh-sungguh. Tuhan ingin kita datang mengetok pintu hatinya. Kita meminta, maka Tuhan akan memberikan. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus juga di ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus itu sangat baik, sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita. Tuhan Yesus tidak ingin kita hidup dalam ketidakpastian, hidup dengan tidak berpengharapan. Oleh sebab itu, dalam firman Tuhan pagi ini, Tuhan Yesus ingin kita datang menghampiri Tuhan dalam doa-doa kita kepadanya. Tuhan Yesus bukan tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan, pergumulan kita, maupun kerinduan-kerinduan kita. Tapi Tuhan Yesus ingin kita datang kepadanya dalam doa, meminta, mencari, dan mengetok pintu. Karena Tuhan akan mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus hanya ingin kita sungguh-sungguh tekun berdoa, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam doa-doa kita. Dan Tuhan akan menjawab doa kita. Karena Tuhan Yesus sungguh baik dan amat sangat baik. Itu dapat adik-adik baca pada ayat yang ke-9, ke-10, dan ke-11 lagi. Dan di ayat yang ke-11b mengatakan, Ia akan memberikan kepada kita yang meminta kepadanya. Itu jelas Tuhan Yesus katakan kepada kita. Dan juga mengenai doa dapat adik-adik baca dari Matius 21 ayat 22 yang mengatakan, Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Adik-adik, Tuhan ingin kita datang dalam doa dengan iman kepadanya. Oleh sebab itu adik-adik, janganlah jemu-jemu kita berdoa seperti adik-adik terhadap papa dan mama. Apabila kalian menginginkan sesuatu, dikatakan meminta, memohon sambil merengek-rengek agar dikabulkan keinginan adik-adik. Demikianlah juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin adik-adik datang, merengek, meminta,
memohon kepadanya. Jadikanlah doa sebagai kebiasaan yang baik. Karena dengan berdoa kita dapat mengungkapkan segala keluhan, keinginan, dan kerinduan kita kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, Tuhan ingin kita berkomunikasi dengannya melalui doa-doa yang kita ucapkan dan naikkan kepadanya. Berdoalah dalam kerendahan hati kepada Tuhan, sujud menyembah kepadanya. Adik-adik, di dalam doa pun Tuhan Yesus ingin kita berdoa juga kepada orang lain, kepada teman-teman kita, kepada teman-teman yang sakit, kepada teman-teman yang malas IHMPA. Berdoa juga bagi gereja kita, berdoa juga bagi bangsa dan negara kita. Itu yang kita namakan doa syafaat. Adik-adik biasa ikut di gereja, bagaimana setelah pendeta berkhotbah, berdoa syafaat. Jadi kita mendoakan orang lain. Inilah yang Tuhan Yesus inginkan dari kita semua, untuk selalu berdoa kepadanya dan saling mendoakan. Adik-adik sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan pagi ini menjadi kekuatan bagi kita semua untuk selalu datang menghampiri hadirat Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian untuk menjadi pendoa-pendoa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini ada aktivitas. Aktivitasnya adalah adik-adik disuruh membuat doa syafaat. Membuat doa syafaat, adik-adik tulis, kemudian adik-adik kirim ke grup anak tanggung. Adik-adik buat doa syafaat, kemudian dikirim ke grup anak tanggung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 279. Mintalah. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Adik-adik, mari kita siapkan hati. Kita mau berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, segala ciptaan memuliakan Dikau dari waktu ke waktu. Engkau membuka hati kami untuk menyadari dan mensyukuri kemurahan-Mu, karena kami adalah bagian dari kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas dorongan-Mu, sehingga anak-anak dapat mengikuti ibadah pagi hari ini. Firman yang telah disampaikan adalah tentang doa. Kami mohon, bimbinglah kami agar mampu untuk membangun doa secara benar, dan tolong kami ya Tuhan, agar kami senantiasa memuliakan dan menghormati-Mu dalam setiap doa kami, dan ajari kami untuk berdoa bukan untuk diri kami sendiri, tapi untuk orang lain sebagai sesama kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk persiapan ibadah kenaikan kelas dan peralihan anak-anak tanggung ke persekutuan teruna yang direncanakan pada hari Minggu tanggal 25 Juli. Tuhan kiranya memberkati agar berjalan lancar acaranya, semua untuk dan demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Cukupkan kami dengan berkat dan anugerah-Mu. Ketika kita lemah, Engkau menambahkan semangat kami dan memperbaharui pengharapan kami. Mantapkanlah iman kami agar kami hanya memandang Engkau sebagai satu-satunya penolong dalam permasalahan hidup kami.
Bapa yang Maha Baik, saat ini banyak sekali orang-orang yang menderita sakit penyakit. Ya Tuhan Yesus, tolonglah, berikanlah kesembuhan bagi mereka dan juga yang sedang menjalani perawatan. Kami berdoa untuk para dokter perawat yang dengan setia melayani. Berilah mereka kekuatan dan juga kesehatan. Berkati pelayanan dan pengorbanan mereka. Bagi para pelayan dan para pendeta yang melayani jemaat-Mu, semoga Allah Bapa menolong dan mendampingi agar pengabdian mereka dalam tugas yang suci memberi kesaksian nyata atas iman akan Kristus Yesus. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa membimbing mereka menjalankan tugas panggilannya agar terwujudlah suasana damai, tentram, dan sejahtera. Dan buatlah bangsa ini mengikuti peraturan-peraturan dengan penuh kedisiplinan, menyongsong masa depan yang cerah. Bagi kepentingan kita masing-masing, semoga Allah Bapa membimbing kita agar kita jangan mau mengkritik ucapan orang, tetapi lebih terbuka terhadap segala kebaikan yang kita dengar. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Maharaja dialah tak terbatas kuasanya, minta apapun pasti sanggup. Bapa yang baik, dengarkanlah doa-doa kami dan bantulah kami dalam kelemahan kami dan ampunilah segala kekurangan dan kesalahan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahannya dan nanti dimasukkan ke dalam amplop ya. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 217, baitnya yang pertama dan kedua. Beri padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Dia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya dan Dia pun Tuhanmu. Adik-adik, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang menghampiri-Mu lewat doa. Tuhan Yesus, hari ini kami telah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami agar dapat berguna untuk pelayanan-Mu, khususnya di gereja kami GPIB Nazaret. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan warta PA. Warta yang pertama, seperti biasa, jangan lupa untuk hadir dalam latihan paduan suara setiap hari Sabtu pagi, mulai pukul 10 pagi sampai dengan 11.30 lewat Google Meet. Dimohon kepada mama atau papa boleh mempersiapkan adik-adiknya ya.
Warta yang kedua, untuk persembahan, mohon bantuan mama papa juga untuk menyerahkan ke kantor gereja atau bisa langsung ditransfer ke rekening gereja dengan keterangan persembahan IHMPA. Warta yang ketiga, pengurus dan pelayan PA yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Kakak Yohana de Vretes yang mengiringi kita dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak. Begitu juga kepada adik Ella dan adik Otnil yang sudah ikut bertugas. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Warta keempat, wow, ada lagi yang berbahagia nih. Semua merayakan hari pertambahan usia. Seluruh pengurus dan pelayan PA serta semua teman-teman kategori anak tanggung mengucapkan selamat ulang tahun buat teman kita Kaira, Sila, dan Kevin. Tuhan Yesus memberi panjang umur, sehat, dan bahagia. Warta yang kelima, ini dia nih yang kita tunggu-tunggu. Seperti biasa adik-adik, ketika ada kenaikan kelas, pasti ada juga teman kita di kelas tanggung yang beribadah pindah dari pelayanan anak ke persekutuan teruna. Minggu depan kita akan melakukan ibadah gabungan dengan adik-adik yang lain di tanggal 25 Juli 2021. Dimohon kesiapan adik-adik untuk dapat hadir dalam ibadah gabungan semua kategori ini lewat Zoom dalam rangka proses peralihan dari PA ke PT. Warta yang keenam, adik-adik mau diingatkan kembali ya, setiap aktivitas yang diadakan dalam ibadah minggu harus dibuat dan dikirimkan lewat WA grup anak tanggung ya. Ini sebagai tanda hadir adik-adik dalam ibadah minggu online. Jangan lupa ya adik-adik. Dan warta yang terakhir seperti biasa. Tugas minggu depan tanggal 18 Juli 2021 pembacaan Mazmur oleh adik Cindy dan pembacaan Alkitab oleh adik Gibson. Tuhan Yesus memimpin dan melengkapi adik-adik. Mohon kepada mama papa dapat membantu mempersiapkan adik-adik dalam tugas ini ya. Demikianlah warta PA minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah ini. Ingatlah, doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Pertama, arahkanlah dirimu kepada Tuhan sebagai pusat ketika kamu berdoa. Yang kedua, mulailah setiap doa dengan memuliakan Tuhan. Yang ketiga, mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Keempat, berdoalah dengan jujur. Dan yang kelima, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 285 bait 1 dan 2. Jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu.
hayati dan percaya, waktu nantiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong ajari kami senantiasa memuliakan dan menghormati-Mu dalam setiap doa kepadamu. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita, menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Selamat beraktivitas, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Dah.